Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah, Ana ingin bertanya, sekarang Ana sedang kuliah di luar kota. Dan kemarin Ana dapat video kalau wanita tidak dibolehkan untuk menuntut ilmu keluar tanpa mahram. Kalau Ana kuliah di luar untuk menuntut ilmu syar'i dan bahasa Arab, itu hukumnya bagaimana ya Ustazah? Apakah ada keringanan atau apakah maksudnya tidak apa-apa selama di perjalanan tetap harus dengan mahram tapi tidak tinggal di sininya kos sendiri? Mohon jawabannya Ustazah, Ana ilmu Ana kurang barokah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Wafik barakallah. Masya Allah ya. Ya akhwat, terkadang ketika ada misalnya tadi ya video lewat depan kita, ceramah, muhadarah, ilmu lewat depan kita, atau mungkin tulisan-tulisan lewat depan kita, kemudian kita itu dibukakan hatinya oleh Allah, menerima nasihat-nasihat itu, maka bersyukurlah dulu kepada Allah. Karena tidak semua orang yang Allah bukakan pintu hati manakala mendengar nasihat. Dan siapa yang menggerakkan hati kita untuk melihat video atau kajian yang mengenalkan Allah Subhanahu wa taala? Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bersyukur dulu, alhamdulillah ya Allah, Engkau yang telah membukakan pintu hati hamba sehingga hamba menerima bahwa kalau tadi ceritanya bahwa yang namanya keluar kota itu harus disertai dengan mahram apabila itu adalah seorang perempuan. Dan ini yang berpesan bukan kita, tapi Rasulullah SAW, baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Apa kata beliau? La tusafirul mar'a illa wa ma'adhu mahram. Ya. Tidaklah seorang wanita dia safar jauh, berpergian jauh kecuali harus ada mahram. Dan kalau kita kembalikan lagi ya akhwat, kenapa Rasulullah itu berkata demikian? Sungguh Rasulullah itu sejatinya pengen memuliakan kita, seorang wanita. Ya, kenapa? Karena yang namanya wanita itu fitrahnya itu dijaga. Yang namanya wanita itu fitrahnya itu ada yang menemani gitu loh. Jadi apa yang Rasulullah SAW perintahkan itu sejatinya untuk kebaikan kita ya akhwat. Nah, bagaimana hukumnya kalau seorang akhwat dia mau menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama di luar kota? Ya, sebaiknya tadi ditemani oleh mahramnya. Ya, sebaiknya ditemani oleh mahramnya dan ini menjadi lebih aman gitu ya. Kecuali kalau misalnya dalam bepergian jauh itu sudah ditemani mahram, kemudian di tempat itu dia berkumpul dengan orang-orang yang sikoh, orang-orang yang terpercaya. Misalnya di pondok pesantren begitu ya, misalnya di situ banyak akhwat yang sikoh, ya ada pengasuh di situ. Maka ini kata sebagian ulama diperbolehkan ya. Dan perjalanannya tetap kalau misalnya dari luar pulau Jawa ke Jawa berarti harus ditemani dengan mahramnya ya, dengan bapaknya, dengan pamannya atau dengan kakaknya atau dengan adik laki-lakinya ya. Dan kalau di sana aman ya tempatnya untuk menuntut ilmu agama dengan para wanita-wanita yang siqah, yang dipercaya agamanya, maka diperbolehkan untuk menetap ya, subhanallah. Saya sebenarnya ya akhwat ingin share atau ingin berbagi, kalau misalnya wanita ini sudah cukup umur untuk menikah, lebih baik nikah dulu ya, menikah dulu. Karena menuntut ilmu dengan mahram itu lebih menenangkan jiwa. Ya, saya ingat dulu ibu saya, karena saya anak tunggal, ibu saya tuh pengen saya tuh belajar lebih jauh gitu, belajar lebih dalam ya. Dan ketika akhirnya saya dipinang oleh suami, oleh abinya anak-anak ya, ketika itu ibu saya belum langsung iya gitu. Sampai akhirnya suami saya berkata, "Ibu, saya menikahi putri ibu insyaallah untuk belajar bareng." Ya, belajar bareng. Insyaallah doakan saya bisa membimbing putri ibu. Insyaallah kita akan belajar bersama-sama ilmu agama ke Yaman. Ya. Saat itu ibu saya dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, masyaallah ya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merelakan anak putrinya yang usianya kala itu 19 tahun untuk dibawa ya, dibawa terbang jauh gitu ya, masyaallah. Dengan mahramnya, dengan suaminya
di tempat yang jauh dari karib kerabat gitu ya, Masya Allah. Dan saya merasakan banget teman-teman bahwa menuntut ilmu dengan mahram itu lebih menenangkan ya. Orang tua juga lebih tenang karena anak gadisnya sudah ada yang menemaninya, menjaganya ya, setelah Allah Azza wa Jalla tentunya. Dan pastinya di sini juga kita akan lebih barakah dalam proses belajar ya. Wallahu taala alam. Dan saya doakan bagi teman-teman yang saat ini belum mendapatkan jodoh, belum mendapatkan belahan jiwa ya, pendamping hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan, segerakan untuk mendapatkan pasangan ya. Dan kalau ada yang sudah melamar dari laki-laki solih, jangan ditolak ya, jangan ditolak. Dan bagi seorang ibu kalau sudah datang ya calon menantu yang solih melamar putrinya, maka diterima ya. Bismillah, bismillah, kita lepaskan putri kita, karena sesungguhnya putri kita juga bukan milik kita, hanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita salih dan salihah. Wallahu taala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.